Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita anime yang bernama Yukoso Jitsuri Shijo Shogi no Kyoshitsue atau dalam bahasa Inggrisnya Classroom the Elite. Apa itu kejahatan? Segala yang bermuara dari kelemahan. Ada sebuah pertanyaan, apa manusia benar-benar hidup setara saat ini manusia tidak menuntut segala hal untuk sebuah kesetaraan di dalam tatanan masyarakat. Pepatah lama mengatakan bahwa surga menciptakan seluruh manusia dengan setara. Namun di balik kata-kata itu masih ada maksud lain. Memang benar kita semua setara saat kita dilahirkan. Namun perlahan terbentuklah pembeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari mereka yang baik mulai akademiknya dan yang berbeda. Yang intinya manusia adalah makhluk yang diberi kemampuan untuk menggunakan akal budinya, dan kesetaraan sendiri adalah sebuah konsep palsu yang masih sulit untuk diterima saat ini. Dan cerita pun dimulai setelah intro yang satu. Scan pertama menunjukkan seorang siswa laki-laki dalam sebuah bus yang sedang melihat sebuah pertikaian siswa lain, di mana seorang siswi perempuan meminta kursi kepada siswa laki-laki berambut kuning untuk memprioritaskan kepada seorang nenek-nenek yang sudah lanjut usia. Namun laki-laki itu berkata, meskipun ini kursi prioritas, tapi tidak ada hukum yang mewajibkannya untuk memberikan kursinya, karena menurutnya itu sangat tidak masuk akal. Setibanya di sekolah, dia adalah seorang siswa baru bernama Ayano Koji. Sekolah ini didirikan oleh pemerintah Jepang untuk membina generasi muda yang akan menjadi penopang negara di masa mendatang, yang 100% lulusannya akan diterima, entah itu kuliah ataupun bekerja. Setibanya di depan gerbang sekolah, Ayano dicegat oleh perempuan berambut hitam yang ia lihat di bus dan menanyakan kenapa Ayano melihatnya terus. Dengan muka datar, Ayano berkata, karena sama sepertinya kamu tidak mau memberikan kursimu. Dengan cepat wanita itu menjawab karena prinsipnya tidak mau memberikan kursi itu, lalu meninggalkan Ayano. Setelah berkumpul untuk pemberian sambutan dari sang ketua OSIS, Ayano melihat bahwa wanita itu sekelas dengannya di kelas yang sama, yaitu kelas D, dan duduknya pun bersebelahan, yang menurutnya kebetulan ini tidak menyenangkan. Lalu seorang siswa laki-laki berteriak memperkenalkan diri masing-masing. Pada saat eta, tiba-tiba seorang guru cantik Bohai Aduser pun masuk dalam kelas yang merupakan wali kelas mereka. Lalu ia pun membagikan buku tata tertib sekolah dan menjelaskan sekolah ini. 1. Siswa tinggal di dalam asrama, tidak boleh meninggalkan kampus dan menghubungi dunia luar akan dibatasi. Namun seluruh fasilitas disediakan, semua termasuk kebutuhan untuk hiburan. Yang kedua, untuk berbelanja mereka tidak menggunakan uang, namun diberikan poin yang disimpan di sistem komputer sekolah yang memungkinkan mereka bisa membeli apapun. Poin diberikan 1 bulan sekali. 1 poin setara dengan 1 yen. Dan untuk bulan pertama mereka diberi poin masing-masing 100.000 poin. Banyak amat, bisa pakai buat enak. Yang membuat seluruh kelas pun terkejut. Pada saat Ayano kebetulan belanja, ia bertemu lagi dengan wanita itu sedang melihat produk kebutuhan sehari-hari. Lalu Ayano menanyakan namanya. Dengan jutek, ia pun menjawab bahwa ia bernama. Pada saat yang sama, mereka mendengar ada keributan di luar yang salah satu teman sekelasnya. Teman sekelasnya pun marah dan menendang tong sampah.
Karena ada CCTV, Ayano baru keluar pun membersihkan sampah-sampah tuh. Pada saat semua orang di kelas membentuk kelompoknya masing-masing, hanya Ayano yang tidak populer. Lalu kita pun meletuk sambil makan, kasihan gagal punya teman. Ayano membalas, bukankah kita sama? Tapi kita menjawab, aku hanya suka sendiri. Dengan santainya Ayano pun pergi meninggalkan kita untuk ke kantin. Namun, seorang teman sekelasnya menghalangi yang bernama Kusida di depan pintu kelas, lalu mengajaknya untuk berbicara. Lalu ia bertanya hubungan Ayano dan Norikita, karena mereka terlihat sangat dekat satu sama lain. Dan Norikita hanya berbicara kepada Ayano. Dengan muka datarnya, Ayano menjawab, ya memang begitu. Tidak mau berteman dengan siapapun. Pada saat di kelas, Ayano dan Norikita berpikir ada apa dengan sekolah ini yang katanya sekolah elit penopang negara, namun banyak siswa yang tidur dan main game dibiarkan saja. Pada saat jam pelajaran selesai, Ayano mengajak Norikita menemaninya untuk berbicara. Norikita yang merasa curiga lalu bertanya apa tujuan sebenarnya. Ayano menjawab memintanya untuk menemaninya ke sebuah kafe di suatu mall karena ia tidak berani sendiri. Sampainya di sana, ia menemui Norikita yang selalu sendirian. Lalu pada saat mereka berdua duduk, tiba-tiba Kusida datang dan menyapa mereka. Setelah tahu maksud mereka berdua, Norikita pergi dan bilang tidak membutuhkan siapapun atau seorang teman pun, lalu pergi meninggalkan mereka. Lalu Ayano dan Kusida pun pulang dan bertemu kelas lain. Keesokan harinya tibalah tanggal 1 bulan ini, yang seharusnya poin diberikan kepada seluruh siswa, dan siswa sibuk memperdebatkannya. Lalu tiba-tiba seorang guru bertanya kepada gurunya, dan guru itu pun menjawab bahwa poin ini sudah diberikan. Ia pun menjelaskan bahwa sekolah ini menilai prestasi siswanya. Jadi jika kalian melakukan banyak pelanggaran seperti bermalas-malasan, tidur di kelas, dan tidak mendengarkan pelajaran, banyak poin yang didapat adalah 0. Yang artinya semua siswa di kelasnya adalah sampah yang tidak layak diperhitungkan. Cerita pun selesai. Nah, untuk kalian selamat datang di kelas elit, di mana segalanya ditentukan oleh angkasa.